Oke, kali ini saya bakal ngasih tutorial ya, bagaimana cara membuat sebuah board microcontroller, not the MCU ataupun Arduino. Jadi yang perlu kita persiapkan pertama adalah software ACADA. Kalian akses aja ya. Di sini saya udah akses sebelumnya, tapi saya akan ulang dari awal. Oke, pertama kita coba cari ACADA. Jadi ini sebuah platform yang bisa kita membangun sebuah desain PCB dengan online. Nah, jadi kita nggak perlu lagi save di lokal D ataupun dimanapun itu. Jadi kita bisa mendesainnya dimanapun ya. Tapi untuk versi online ini nggak bisa kita menggunakan handphone. Jadi minimal pakai laptop ya. Nanti kalian ya pada saat masuk ke ACADA pastikan kalian register dulu yang jelas ya. Nggak mungkin kalian langsung pakai kan. Nah, kalian register, nanti tampilan awal bakalan seperti ini. Kalian klik aja gambar orang ini ya. Lalu pilih yang bagian ACADA Designer, pilih yang STD edisi. Nah, ikutin aja. Nah, STD edisi. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kita bakal menggunakan sebuah software yang bernama ACADA ya. Hal kedua yang perlu kita lakukan, kita harus tahu skematik dari setiap board yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat Arduino Nano, Uno, Atmega, Arduino Mega. Nah, atau mau membuat node MCU 8266, ESP32, itu mudah ya. Semua itu mudah asal kita membuka referensi dari sebuah situsnya, referensi skematik. Arduino Nano, di sini saya tulis Arduino Nano ya. Nah, ini situs resminya arduino.cc ya. Jadi di sini kita bakalan disuguhkan ya, skematik Arduino Nano ya. Apa saja yang harus kita rakit, terangkai. Nah, ini Arduino Nano ya. Untuk mikroprosesornya menggunakan mikrokontroller menggunakan Atmega 38P AU ya. Ini biasanya kita pakai CH340 nih, tempat uploadnya nih. Kalau nggak salah ya. Oh, bukannya pin mana ya? Nah, ini USB-nya biasanya kan kita pakai CH340 ya, ataupun CP210X. Nah, di sini pakainya Arduino yang terbaru ya, Arduino Rev 3.2. Ini pakainya yang FT23RL, beda ternyata. Nah, kita akan coba langsung saja ya, bagaimana cara membuat Arduino Nano. Tapi ini versi skematik referensi dari Arduino. Boleh kalian pakai, kalian cari ya. Cari komponennya gampang aja, kalian copy ini ya. Kalian copy, nanti kalian cari datasheetnya. Tapi untuk yang sekarang ya, saya coba cari di sini minimal ya. Jadi kita pakai skematik minimal. Skematik Arduino Nano. Langsung ke gambar, kita cari ya skematik yang benar-benar simple dan komponennya nggak terlalu banyak yang bisa kita pakai ya. Kita coba opening tab. Nah, kita lihat apakah ini bisa kita pakai. Opening new tab. Nah, ini ya. Pertama kita menggunakan Atmega 38P ya. Lalu kita pakai CH340C. Kita pakai resistor, pakai kapasitor, pakai kristal 16 mHz ya, pakai switch juga. Di sini ada port ICSP buat update bootloader. Kita menggunakan konektor USB. Jadi simple banget ya untuk Arduino
Nano ya. Untuk minimal Arduino itu simple banget, dari konektor lari ke CH340C, dari CH340C lari lagi ke Arduino Nano, dah sesimpel itu ya. Kita belum manfaatkan ya nanti pin-pinnya mau buat apa aja, nanti kita akan coba ya. Berarti ya, yang kita butuhkan pertama apa? Kita membutuhkan Atmega 328P. Nah, gimana sih cara kita mencari Atmega 328P di dalam sini? Nah, kita buat dulu new project ya. Kita buat project. Sini saya buat Arduino Nano. Deskripsinya skematik minimal Arduino Nano. Oke, kita menggunakan kertas ya. Di sini lembar kerja kita. Untuk membuat skematik kita bisa lihat ukuran kertas yang kita pakai. Nah, A4 kita bisa ubah ke A5 atau A3. Ini besar lagi ya, kita pakai A3 aja. Lalu sebelum kita membuat skematik pakaian, kita harus masukkan dulu referensi ya. Kita menghargai orang yang sebelumnya yang telah membuat skematik ini. Oke, kita ambil nih, kita copy nih ya. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita ambil teks, klik kiri sekali, klik kanan, nanti hilang. Nah, jadi gini ya, klik kiri sekali. Nah, ini kan masih ada teksnya, klik kanan, nah dihapus. Biasa ya. Teks yang kita edit jadi reference 1. Oh, reference aja lah. Set. Nah, Ctrl+V, enter. Nah, jadi kita ada referensinya ya, jangan lupa. Jadi kita harus mencantumkan referensi dari mana sih kita membuat skematik ini gitu. Jadi jatuhnya kita tidak mengcopy ya. Tapi kalian juga bisa menggunakan si punya orang ini ya. Punya orang ini bisa aja kalian buka situsnya ACDA ini juga. Kalian tinggal pakai ya. Tapi di sini saya tidak mencontohkan ya, kita menggunakan skematik orang terus kita buat PCB, enggak. Tapi kalian harus paham bagaimana cara membuat skematik juga. Jadi sebelum kita membuat PCB itu, kita harus membuat skematik dulu, jalurnya kemana, ada yang konslet enggak gitu ya. Oke, kita udah masukkan sebuah referensi, lalu kita tambahkan apa? Tadi kita akan menambahkan Atmega 328P sebagai chip ya, chip dari Arduino Nano. Di sini sebelah kiri kalau kalian teman-teman lihat ada design manager untuk ngecek nets ya, kabel atau jaringan, ada komponennya. Ketika ada error nanti ya kita akan coba nih design manager ini. Common library, nah disitu juga udah ada ya, kayak dasar-dasar untuk elektronika ya. Nah, kita masuk ke dalam library. Di library kita ada keywords. Nah, keywords ini apa sih? Kita bakalan cari komponen Atmega 328P itu di dalam LCSC part. Nah, LCSC part. Jadi di dalam tempat kita desain ini ada toko komponennya juga. Itu yang di lebihin ya, Atmega 328P. Tadi jenisnya AU ya, kita pakai yang AU aja. Kita searching, lalu kita akan cari. Nah nih, kita pakai yang paling atas aja. Kita pakai yang atas, kita klik copy di LCSC part ya. Kita masukin lagi ke sini, library lagi, kita paste di sini, enter. Nah, Atmega 328P sudah masuk.
taruh dulu. Selain itu kita membutuhkan CH340 tadi ya. Kalau kita lihat di sini kita menggunakan CH340. Kita cari lagi di sini CH340 C ya, versi C ada ya. Kita klik lagi, copy portnya, kita masukkan ke library, paste, enter. Nah, jadi kita dimudahkan ya, di XIDE ini dimudahkan untuk mencari komponen-komponen. Nah, terus kita butuh apa lagi? Butuh konektor USB ya, konektor USB. Kita cari lagi. Al produk konektor SIM, sound female, pin header, SIM card, HDMI, baterai, ini USB konektor. Di sini banyak sekali ya untuk manufakturnya dari mana, package-nya apa. Kita butuh SMD yang jelas. Terus untuk miliampere kita pakai yang besar Pak ya, 2 ampere. Terus udah sih itu aja, kita play. Yang penting di SMD bisa, harusnya bisa 2 ampere. Nah ini ada ya, kita pakai yang micro. Nah kita pakai aja yang ini. Ya, kita pakai USB yang seperti ini tipenya. Kita copy aja partnya, kita masukkan lagi ke library, kita paste, enter. Oke, tidak ada di sini, belum ada kayaknya ya. Apa saya salah? Kita cek lagi. Oke, di sini belum ada ya, berarti kita cari yang lain konektornya, masih banyak yang lain. What, tidak ada semua ya. Oke, jangan yang 2 ampere palingnya, 1 ampere atau 3 ampere sekalian. 5 ampere. 5 ampere, oh, gede sekali. Buat apa 5 ampere kita? Kita pakai yang 3 ampere mungkin. Type C, jangan yang Type C, kita butuh micro. Oke, berarti 1,5 aja. Play. Oh, tidak ada ya. USB konektor. USB konektor. Oke, kita pakai yang paling laris saja di sini, Molex ya. Jadi ini punyanya Molex. Ini kayak mana nih konektornya? Aneh nggak nih? Oke, bisa. Kita pakai ini. Pakai Molex ya. Itu coba masukin. Ini harusnya ada sih Molex ini. Nah, ada ya. Oke, kita ada D-min, D+, sudah. Kalau kita membutuhkan apa lagi di sini? Kita butuh kapasitor 100 NF. 100 NF sama 10 UF ya. Caranya gimana? Sama aja. Kita cari lagi al produk. Kita cari, bukan dioda ya. Mana sih kapasitor?
kapasitor, kita pilihnya kapasitor yang SMD ya, keramik tuh. Coba yang keramik disk kapasitor, biasanya yang ini aja. Oke. Kecil nih kapasitor kita pakai yang nggak usah ukuran. Nah ini jadi ukuran ya, pitch ini ukuran mili ya, jatuhnya 0,6 mili, jadi nggak sampai 1 mili kalau nggak salah. Ini 1,2 panjang, 0,6 ini ininya lebarnya ya. Biasanya kalau komponen yang sedang-sedang aja ya, nggak terlalu besar, itu di 0402 ya paling banyak digunakan, sama ukuran 0805. Nah ini biasanya banyak digunakan ya, tapi kita pakai yang ukuran versi besar aja, agak besar, itu susah kita masang ya. Kita pakai yang Samsung, ukurannya karena kita bermain di 5 volt pakai yang 10 atau 16 aja. Sini saya cari aman aja ya, 16 volt. 10 volt boleh, 6,3 boleh, 10 aja lah, 16 aja lah ya, 16 ya, toleransinya 10%. Di sini kita kapasitasnya 100 NF ya, nggak ada kayaknya, nggak ada ya, atau 10F ada. Kita ambil dulu yang 10F karena kita butuh tadi 10F. Oke, langsung aja kita ambil komponennya. Nah seperti ini komponennya ya, ini besar nih masnya. Kalau yang 0402 tadi berarti lebih kecil lagi ya, setengahnya dari ini. Kita coba copy, masukkan lagi library-nya. Ada 2. Nah ini ya yang bawah ya, paste 10 UF. Sekarang saya bakalan coba untuk mencari tipe yang ukuran 100 NF. Oh nggak bisa ya, ini bukan lapis. Oke, kita cari lagi aja di tokonya. Kita berarti pakai ukuran yang ini, di reset. Samsung kita ada ukuran berapa aja nih, reset Samsung kita pakai yang 0402, ukurannya 6,3 volt, pakainya yang harusnya ada 100 NF ini. Kalau nggak ada berarti ini kita reset, cari yang 100 NF, apply 100F 16 volt, ukurannya 0402. Ini bisa kita pakai ya, bisa kita pakai ini yang awal. Salah nih, kecil kan, setengahnya dari yang tadi nih, yang 100 NF. Kita copy, pastekan di sini. Oke. Ada banyak ternyata ya, kita cari yang paling bawah ini. Iya, paling bawah ini ya. Nah kalau banyak gini jangan bingung ya, kita bisa juga ambil yang manufaktur ya, yang ini nih. Nah MFR partnya supaya nggak salah. Kalau misalkan di situ ada banyak sekali pilihan, ini dah positif satu doang. Nah sudah pasti kita sekarang udah ada 10 UF sama 100 NF. Kita butuh sekarang resistor bernilai 1K ya, kita menggunakan 1K, lalu kita 10K
1K 10K kita pakai dioda. Oke, kita cari dulu resistor. Oke, ini udah banyak banget ya, kita hapus dulu. Oke, kita cari resistor. Carinya di mana? Di all produk. Di sini ada resistor. Susah lihatnya. Resistor kita pakai yang tipe SMD atau variable potensio, bukan. Coba kita pakai resistor yang variabel. Oke, mana ini variabel? Kita dulu. Enggak ya, kita nggak pakai resistor yang kayak gini ya. Enggak. Bukan. Kita pakai resistor yang biasa aja. Chip resistor. Nah, ini ya resistor. Ya, resistor tadi ukurannya 10K sama 1K. Oke, untuk kita pakai Samsung coba ya. Samsung lagi kita. 10K. Oke. Ukurannya di 10K ada 0402, 0603. Habis ya, kita pakai yang 0603 berarti. Oke, kita apply. Di sini pre-order, kita pilih lagi yang lain berarti. Kita nggak usah bergantung dengan merek, yang penting ukurannya 10K. Kita klik. Nah, ini ada hotnya 10K semua ini ya. Ini 10K, ini 10K. Di sini ada nih 10K. Nah, toleransinya 1%. Luar biasa nih. Oke, kita pilih yang paling banyak stoknya aja. Kita copy aja effortnya biar nggak banyak kayak tadi. Kita library, kita di sini paste, kita place, boom, 100 watt. Kok dia masih ini ya? Apa saya salah? Oke, belum saya enter. 10K place. Tadi kita butuh 1K juga ya. Kalau 1K, jadi kalian tinggal atur di sini aja 1002. Jadi pokoknya ini 10 ya, 10. 02 ini adalah jumlah 0. Nah, jadi kalau 0 ada 4 ya, berarti 10.000 ohm. Kalau kita kiloin jadi 10K ya. Berarti kita tinggal hilangin aja 1 atau beri 2 ini jadi 1, harusnya nilainya sekarang 1K. Nah, ini ya. Jadi kita ubah aja nilai belakang ini jadi 1K. Kita nggak perlu lagi cari-cari lagi. Nah, 1K, 10K. Lalu kita butuh sebuah dioda. Ini seperti dioda Zener ya. SS13 nih, udah ada nih. Kita nggak bingung lagi, cari aja dioda SS13 atau gini aja langsung ya. Nah, nih kita dapat diodanya. Kita copy. Kita masukkan lagi ke sini. Set. Oh, nggak ada ya. Bangetan ini. Kita lihat availability-nya. BSS diodes. Harus pakai gini ya. Dioda. Oke. Partnya nggak ada.
minum dulu guys. Oke, ada ya. Kita bakalan cari dulu SS dioda ya. Ini udah pasti dioda SS13 ya, ada, harusnya ada. Coba pakai yang bawahnya, atau emang stoknya lagi nggak ada. Harusnya ada nih SS13. Nggak boleh mengecewakan para penonton. Oke, kita copy lagi ya produk yang lain. Ada ternyata sama ya. Please ambil. Kita udah punya dioda sekarang. Kebanyakan, hapus lagi. Sekarang kita butuh kristal nih, kristal yang berukuran 16 mHz. Kita cari lagi produk kristal ukurannya 16, atau gini aja ya, biar nggak kita ambil pusing, kita ambil serinya. Oh, di sini nggak ada serinya, di 2 gitu doang. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa kita pakai semua ya. Lalu sini kristal 16 mHz. Boom. Availability. What? Kok nggak ada? Kristal mana kristal tadi? Keramik 11. Salah pas ya. Ini ya. Ini biasa digunakan di Arduino ini. Kita butuh ini. Yang penting ukurannya ada 18 dan 16 saja. Nah ya, kita bisa pakai yang ini ya. Kalau kalian lihat ya, di dalam sebuah Arduino Nano, saya kasih contoh dulu. Kalian lihat di bagian dekat dari Atmega 38P. Nah, kasih contoh ya. Nah, kita butuh kristal itu di bagian sini ya. Gimana nih? Nah nih, 6 kaki. Alhamdulillah. Nah, ini kita bisa pakai ini, bisa semuanya bisa ya, asalkan kita bisa tahu datasheetnya. Pakai aja yang bebas. Kita bisa lihat datasheetnya ya, jangan lupa di sini Murata Elektronik. Kalau kita klik, kita bisa download dan kita bisa buka tentunya. Nah, nih dari polaritasnya ya sampai datasheet, berapa max hambatannya, berapa suhunya. Oke, kita nggak akan bahas itu, kita bahas skematik dulu ya. Oke, tadi kita mau pakai yang mana tadi? Nah ini ya, kita copy, lalu kita pastekan lagi di sini. Kita ambil. Wah, beda ya, beda. Gak apa-apa, sama aja semuanya. Oke, resistor udah, kapasitor udah, semuanya sudah. Kita akan coba rakit sekarang. Ini untuk EJSP ini bukan IC, bukan apa, ini cuma konektor aja ya. Kita bisa buat nanti pakai pin header.
atau mau dibuat langsung pin headernya boleh. Kita cari di sini pin header, konektor bagiannya, lalu pin header. Wah, ada banyak pin header ini. Volt aja. Ini aja lah ya. Kita butuh 2 gitu. Nggak usah ribet. Iya, nggak usah ribet-ribet kita mah. Copy aja. Kita masukin lagi di sini. Boom. Paste. Kita mirror nih. Oke, enggak itu tadi yang ini keluar. Kita deketin, hapus 1, 2. Oke, sudah ya. Kita akan mulai menghubungkan. Jadi ini buat ngubungin wiringnya. GND, main ke GND, kita ambil GND nya, pasang di sini wiringnya. Boom, jadi. Sekarang D-min bahkan kita hubungin ke D-min, D+ ke D+. Oke, caranya gimana? Kita balik lagi, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan D+ D-min. Nah, ini karena menyilang nanti ya, akibatnya nggak rapi. Jadi kita coba rapihkan dengan menggunakan net label. Kalau kita zoom, net label ini ada bagian plusnya. Kita hubungin di sini 1 dan di sini 1. Kita klik R biar di rotate, atau nggak usah di rotate, beginiin aja bisa juga. Plus ini kita buat namanya D+. Nah, ini D+. Boom. D+. Sekarang kita copy aja ini, kita hubungin sini D-min. Oke, kita mirror. D-min. D-min, enter. Oke. Kalau udah, jangan lupa GND kita hubungin. Pokoknya ke GND. Di sini kita butuh GND lagi. Kita kasih GND dulu lah. Udah lah ya, pelan-pelan aja. Nah, jadi jatuhnya sama nih. Jatuhnya sama. D+ ini sama, terhubung seperti ini. Ini mau kalian giniin juga sama aja, tapi ini kan supaya lebih rapi, bisa kepotong. Kalau kayak gini kan gak enak lihatnya tuh, lebih susah kita nanti baca skematiknya. Oke, lanjut. Oke, PCC masuk ke VUSB ya. Di sini VUSB terhubung ke sini. Jadi kita buat konektor VUSB, kita buat 3V3 juga sama plus 5V. Oke, VUSB plus 5V ini ya. Di sini kita bisa ambil plus 5V awalnya, lalu ada VUSB. Caranya gimana? Kita rename aja VUSB.
berarti tegangan dari USB. Lalu tadi ada juga 3V3 oke. Terus ini tadi di sini USB di copy di sini satu ya, ini USB nyambung ke sini. Kita langsung dulu kita hubungkan USB ke USB. Oke, kita hubungkan juga. Lalu V3 kita hubungkan ke sini. Oke, aman. Ada kendala, kita pasang lagi GND di sini. Oke, kurang rapi. Apalah, nggak usah rapi lah ya. Kalau udah, GND masukin ke 100 NF. Berarti kita butuh 100 NF, 10 UF ya. Dari USB 2, dari 3V 1. Oke, kita tambahin. Berarti ini salah nih. Kita harusnya seperti ini biar rapi ya. Errornya tadi harusnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kita delete dulu. Harus mengutamakan estetik kalau skematik ya, pening sendiri nanti kalau enggak. Oke, kita butuh ground. Lalu groundnya kita hubungkan ke kapasitor 100 NF. Ini di R ya, di rotate di R. Kalau udah kita hubungin aja, atau langsung gini bisa. Enggak. Ini sih ada celah nanti ya, kita butuh celah itu. RX TX ini kita pakai, jadi kita agak jauhin dikit. Di sini mungkin, atau ini kita geser lagi biar lebih luas. GND pasang di sini aja. 3V3. Oke. Kita hubungin. Lalu tadi di USB membutuhkan juga kapasitor. Kita tarik lagi agak panjang. Kita kasih sini satu. Kita copy paste aja tadi ya, biar cepet. Kalau udah, ini kita hubungin. Tabungin sini, tabungin sini, ini ke sini. Udah gitu aja. Sudah sama? Sudah. Oke. Enggak. Kita buat 2 jalur di sini. Berarti ini gini. Ini dihapus. Harusnya seperti ini ya, biar ripple yang dihasilkan lebih baik. Ini sudah. Kita lanjut. Terus MF ini kita X, ID kita nggak pakai nanti ya. Lalu di DTR nya kita kasih 100 NF sama tombol reset.
100NF sama tombol reset. DTR kita kasih 100NF, kita copy aja di DTR, lalu kita buat net label. Di sini kita ubah jadi reset. Reset. Kalau udah kita hubungin DTR ke sini, ya reset. Oke, aman. Lalu kita kasih kapasitor resistor 1K di bagian sini. Nah, ini kan terlalu kecil nih, kita panjangin lagi nanti ya. Panjangin lagi. Jadi ya adalah kita ambil data table lagi, 1 2 RX TX TX nggak apa-apa deh, kebalik ya. Di 1 0. Oke, berarti kita balik aja lah, ikutin aja lah kita referensinya. Oke, kalau mau dibalik nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau udah kita lihat lagi, ini udah Zender ke VCC 5V plus 5V, VCC plus 5V masuk ke sini. Oke, sudah. Kalau dirasa sudah semua, kita kasih tanda X pin yang tidak terpakai. Nah, ini kan selesai nih ya. Oke. Di minimal ini kita nggak pakai step down ya. Nah, lihat. Jadi ya, tegangan yang harus dimasukkan benar-benar 5 volt ya. Jangan lebih dari 5. C340 sendiri itu kita bisa lihat datasheetnya. Harusnya kalian download nanti, ada minimal tegangan dan juga maksimal yang bisa diterima dari CH340-nya. Di sini juga si Atmega juga dia membutuhkan tegangan plus 5V ya. Jadi apakah si Atmega mampu bertahan di 7 volt? Nah, itu kita lihat aja di datasheetnya ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai step down boleh juga pakai step down, namanya AMS seperti ini ya, skematik AMS 117 5V. Nah, kalian bisa pakai referensi ini buat step down. Misal kalau kalian pakai baterai 3 sel gitu ya, mau di step down ke 5 volt, nah pakai skematik ini, tambahin aja
AMS 117, cari aja di sini pasti ada, ikutin prosedur skematik yang ada di sini, sama aja. Oke, tapi kita nggak pakai di sini ya. Atau bisa juga mau saya tambahin boleh, tambahin aja lah. AMS 117 yang stoknya banyak, kita pakai yang 5 volt. Oke, jangan salah pilih ya, 5 volt 3V3 5 volt ya, 5 volt berapa ampere ya, kita pilih yang 1 ampere. Ada nggak ini tentuan? Oke, ukurannya berapa ini ukurannya? Ada yang besar, ada yang kecil ya, jangan sampai kita salah untuk belinya. Kita pakai yang short 223, ada yang 12 volt, ada yang 5, ada yang 3, ada yang bisa diatur. Mungkin di sini lebih di spesifik, maaf ya, biar yang keluar 5 volt semua. Besar nih. Oke, coba aja. Oke, copy, kita masukkan lagi di sini. Kita place. Nah, kita sekarang ada step down nih, kita tambahin. Kita buang dulu bawah. Nah, jadi ini untuk rangkaian USB konektor CH340 aman ya. Kita mikirin tegangan sekarang, mikirin tegangan yang bakal kita mau masukkan ke sini ya. Plus 5 volt dari mana? Nah, plus 5 volt ini kita belum dapat outputnya, berarti ini adalah output dari si ini, atau ya dari situ ya. Sebentar pin. Oke, nggak apa-apa, berarti Vout nya kita kasih, kita rotate dulu Vout. Ini sama ya kakinya, hubungin aja GND ke GND. Fin kita buat net label atau ini ya. Nah, ini kita masukin fin, berarti kita harus ada fin nanti. Kasih jarak GND, kita masukkan ke GND. Masukin ke fin. Jangan lupa kita kasih kapasitor 10 NF di bagian fin 1, di bagian dari sini lagi, di sebelah sini 1 juga. Kita minta GND. Dah jadi ya. Ini untuk step down kita sudah berhasil. Kita sekarang punya step down, kita punya USB konektor. Oke, berarti tuntunannya seperti ini. Tuntunannya seperti ini.
kita udah punya 5 plus 5 volt cell posisi ya, harus ada, nggak ada kapasitor. Oke, terlanjut ke dalam Atmega nya. Atmega kita fokus ke pin 29 A6. Kita cari dulu pin 29 A6. Nomor 29 ya, 29. Untuk TX, wah ini bingung juga nih, sini oh berarti atasnya 29, berarti ini PCA 6 reset ya. Kita tambahkan di pin 29 ini apa, di sini masukkan aja 29 butuh 10k, butuh 10k sama 5 volt. Oke, butuh 10k sama 5 volt, masukkan 5 volt. Kita ambil dulu kapasitor 10k nya, copy paste, taruh di 29. Oke, terus tadi terhubung ke 5 volt. Setelah itu dia terhubung ke button. Sini kita belum ada button. Oke, nggak apa-apa. Kita cari buttonnya. Jangan bingung. Nah, produk kita cari button. Mana button di sini? Switch ya, jatuhnya switch. Switchnya yang SMD supaya PCB-nya nggak tembus. Yang push ya, push switch, jadi ditekan NAS 1, dilepas 0, pilih yang SMD, apply. Ini banyak sekali nih tipe-tipenya, atau kita pilih yang ada ukurannya. SMD, wah kecil nih, pilih yang paling kecil. 6x6 mili. Wah, ini terlalu besar ini. Biasanya itu ada yang kecil ya, SMD yang kecil itu ada biasanya. Nggak mungkin kita pakai microcontroller Arduino Nano sekecil itu tapi buttonnya besar ya. Tahu di sini lah button. Banyak sekali varian. Kita jangan pilih yang push tadi, pilih yang side switch, di tactical switch ya. Nah nih ada nih, nah ini dia temu kita. Tactical switch, masuk lagi sini, ambil, nggak usah bingung, hubungin aja langsung ini ke Gendi. Oke, sudah saja bacaannya. Udah, kita lanjut. Sudah 29 3031 RXTX. Oke, 3031 RXTX, 3031 RXTX. Yang TRX
RX. Jangan sampai salah, kita lihat lagi RX ke RX, TX ke TX ya, karena ini sudah dibalik tadi, sudah dibalik sini jadi sini sama. Oke, kelar. Sekarang kita masukkan di 78, 7 sama 8 nya itu kristal. Kristal 78, kristal 78, 7 mana nih 7 nya, 7 ini 8 ini, PB6 PB7 benar nggak? Kita cek lagi, PB6 PB7 benar ya. Pasang lagi kristalnya, pasang lagi belum lah ya. Kita ambil kristal, polaritasnya nggak usah bingung, udah pasti seperti ini, 78 PB6 78 ya, 7 8. Dalamnya candy. Oke, sudah, kita lanjut. Mesin macet sudah, lalu VCC 6418 jadi 1 ke 5 volt, 6418 ya, 6418 ambil VCC, paste di sini. Enam 4 18. Kalau sudah 6418 nih, 6418 20 itu masuk ke dalam RF di sini nggak ada ya. Oh, berarti itu sebagai penanda aja. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini reset ya. Sebelumnya reset tadi kayaknya belum terhubung ini. Nah kan, ini harus kita hubungkan ke reset. Geser dikit, di error nih kalau dimasukin reset. Tempel sini. Kalau udah, mana tadi? Kalau sudah, kita ke RF, kasih 100 NF. Pin RF nya kasih 100 NF. Mana RF nya? Sinkron. Oke, kalau udah ini kasih ini.
Cek. Di Arif udah 6 atau 7 pakai dulu 5321 3521 kita lihat 3521 sudah KND semua. Kita masukin Moshi Miso SCK ya, 15 16 17 Moshi Miso SCK 16 si Miso 17 nya SCK. Oke, sudah. Moshi Miso SCK. Oke, kalau udah kita hubungin di ICSP tadi ya. ICSP itu sama kayak pin, berarti kita tarik ini, kita ambil, kita deketin ke sini, hapus dulu. Kalau udah kita cek lagi Miso SCK reset, dapetin kan Miso SCK reset ya. Miso SCK reset, tarik Andy terus Mafi Moshi. Oke, kita cek lagi. Udah aman. Kalau sudah, baru kita matiin semua pin-pin ya, karena kita belum membutuhkan pin ya. Lain, kita hapus. Kalau udah, kita bakalan cek skematiknya apakah ada yang error di design manager. Kita refresh. Ada 2 ya, masih ada yang salah aja nih. Oke, kurang. Oke, kita refresh lagi. USB 4, oh iya, ini nggak ada. Boom, akhirnya selesai ya. Ini tandanya sudah tidak ada lagi yang error, tidak ada yang konslet, dan skematik kita sudah bisa kita buat PCB. Kita desain, convert skematik to PCB. Oh, di
di save dulu ya, jangan lupa di save. Nah kalau di save baru bisa nih convert lagi. Nah sekarang kita pakai ukurannya si mil. Copper layer, kita mau pakai berapa layer nih? Kita pakai 2 layer. Board outline nya mau bisa custom juga, kita update dulu aja. Nah oke, sekian dulu ya video kita, bakalan saya lanjut di hari berikutnya. Silahkan dicoba, berusaha. Apabila kalian mengikuti video ini dari awal, saya yakin ini mudah bagi kalian yang nggak skip ya. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.